Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Pirmawati, NPM 2256021003. Saya dari Rek A, ingin mempresentasikan ringkasan seluruh materi yang telah saya pelajari guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewargaan. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu ada perubahan dan perkembangan hubungan negara dan warga negara di era digital. Hubungan antara negara dan warga negara adalah konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang mencerminkan interaksi timbal balik antara negara sebagai pemenang kekuasaan dan warga negara sebagai anggota resmi. Era digital merupakan periode transformasi yang ditandai oleh peningkatan teknologi digital dalam hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu terdapat 4 tantangan dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu kesenjangan digital dan ancaman cyber. Yang kedua, teknologi baru seperti AI. Ketiga, privasi data yang mudah dibobol. Yang keempat itu ada penyebaran berita hoax. Selanjutnya itu terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu mempermudah penyebaran informasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedua itu ada dampak negatifnya, menjadi media penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan ketergantungan yang berlebihan pada media sosial. Baik, selanjutnya itu ada politik kewargaan, kunci untuk meningkatkan partisipasi dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Konsep politik kewargaan yang mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu memainkan peran krusial dalam memperkuat fondasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi warga negara tidak hanya diukur dari jumlah suara yang diberikan dalam pemilu, tetapi juga dari keterlibatan dalam diskusi publik, pengawasan terhadap kebijakan, dan kontribusi terhadap pembangunan sosial. Selanjutnya, apa saja sih teori partisipasi politik itu? Terdapat 3 teori partisipasi politik, yaitu teori Folaridge oleh Robert Dahl 1971. Menurut Dahl, demokrasi yang ideal membutuhkan keterlibatan aktif dari warga negara. Yang kedua itu ada teori demokrasi partisipatif. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang ketiga itu ada teori civil culture oleh Almond dan Verba 1963. Dalam bukunya The Civil Culture, Almond dan Verba menyoroti pentingnya pendidikan politik dalam membentuk budaya politik partisipatif. Selanjutnya itu ada tantangan partisipasi politik di Indonesia. 1. Faktor sosial. Faktor sosial mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, budaya, agama, dan norma sosial yang mempengaruhi partisipasi politik individu ataupun kelompok. Yang kedua, itu ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi individu ataupun masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan dan menekankan kemampuan mereka untuk terlibat dalam aktivitas politik. Yang ketiga, itu ada faktor geografis. Faktor geografis mencakup kondisi lokasi ataupun wilayah yang dapat mempengaruhi akses terhadap kegiatan politik. Baik, selanjutnya itu apa saja sih faktor yang menghambat partisipasi? Itu ada 4. 1. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Yang kedua itu tidak meratanya informasi. Yang ketiga kurangnya polarisasi dan pendidikan. Yang terakhir yang keempat itu ada polarisasi sosial dan penyebaran hoaks. Baik, selanjutnya itu ada peran kelompok non-politik dalam dinamika hukum. Kelompok non-politik didefinisikan sebagai kelompok ataupun organisasi yang tidak memiliki afiliasi ataupun kepentingan langsung dengan partai politik ataupun struktur pemerintahan, namun tetap aktif dalam isu-isu publik, sosial, dan hukum. Selanjutnya ada mekanisme. Proses persidangan penggugat memaparkan argumen dan bukti termasuk saksi
Yang kedua itu ada pengaduan konstitusional. MRLB mengadili pelanggaran hak oleh pemerintah khususnya terkait dengan HAM, korupsi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada pendidikan politik, berfungsi sebagai sarana pendidikan politik guna untuk menumbuhkan kesadaran publik akan hak-hak dan pentingnya keadilan dalam demokrasi. Terdapat tantangan dan kritik terhadap Mahkamah Rakyat Luar Biasa atau MRLB. 1. Intimidasi dan represi. Aktivis dan masyarakat sering menghadapi intimidasi, penangkapan, dan kekerasan dari aparat, menciptakan ketakutan yang membuat banyak orang enggan menyuarakan pelanggaran. Yang kedua itu ada impunitas pelanggaran HAM. Kasus kekerasan seperti di Papua dan Kanjuruan sering tidak diusut negara, menipisnya rasa keadilan di masyarakat. Selanjutnya itu ada pengaruh kelompok non-politik. Pengaruh kelompok-kelompok non-politik juga terlihat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Mereka sering memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, melakukan advokasi untuk kepentingan publik, dan menobilisasikan dukungan masyarakat untuk isu-isu tertentu. Dalam banyaknya kasus, tekanan dan advokasi dari kelompok-kelompok ini telah berhasil mendorong perubahan kebijakan ataupun pencabutan kebijakan yang dianggap merugikan kelompok-kelompok non-politik, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya, itu ada strategi kelompok non-politik. 1. Media massa. Salah satu cara utama kelompok non-politik menyampaikan kepentingan mereka melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua itu ada demonstrasi dan aksi protes. Kelompok non-politik yang menggunakan demonstrasi sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan ataupun tuntutan mereka. Yang ketiga itu ada jaringan sosial dan komunitas. Kelompok non-politik dapat memanfaatkan jaringan sosial dan komunitas untuk mengorganisir diri dan menyuarakan kepentingan mereka. Yang keempat itu ada penggunaan teknologi dan media sosial. Dengan kemajuan teknologi, kelompok non-politik kini dapat menyuarakan dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan. Selanjutnya itu ada transformasi politik secara filosofis dan teoritis. Transformasi ini bukan hanya sekedar penggantian pemerintah ataupun pemimpin, tetapi juga mencakup perubahan yang fundamental pada mekanisme institusional dan nilai-nilai politik yang mendasarinya. Dalam konteks yang lebih luas, transformasi politik dapat mencakup peralihan dari otoritarisme ke demokrasi, perubahan mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem parlementer, ataupun adopsi struktur federalisme untuk meningkatkan otonomi daerah. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi transformasi politik. Ada 1, perkembangan teknologi. Yang kedua, tekanan internal. Yang ketiga, dinamika sosial di dalam negeri. Selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya menyebarluaskan informasi secara cepat. Dampak negatifnya penyebaran informasi yang salah ataupun hoax dan menurunkan kepercayaan publik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.